Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Istri sah jambak seorang janda yang ternyata pelakor saat berpapasan di pasar. Dasar perempuan perusak rumah tangga orang. Hari ini juga aku bongkar aibmu biar kau tahu rasanya dihina seperti aku dihina gara-gara kau. Pagi itu, pasar desa Purnajaya seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas. Pedagang sayur sibuk menata dagangan, aroma daun bawang dan cabai segar bercampur dengan bau amis ikan di lapak sebelah. Suara teriakan ibu-ibu menawar harga berpadu dengan dentingan kon logam. Langkah-langkah kaki berdesakan di jalanan becek bekas hujan semalam. Zelina berjalan cepat menyusuri lorong pasar, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia nyaris tak memperhatikan deretan sayur mayur di kiri kanan. Hatinya sudah remuk sejak malam tadi, saat tangannya gemetar memegang ponsel yang penuh bukti perselingkuhan Alvar, suaminya. Lelaki yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Dan pagi itu, seolah takdir sengaja mempertemukannya, sosok yang selama ini hanya dikenalnya lewat foto-foto dan cerita busuk itu, muncul nyata di depan mata. Maila, janda muda berkulit kuning langsat itu berjalan anggun sambil menjinjing keranjang belanja. Senyum tipis menghias bibirnya, seolah hidup tak pernah memberinya beban. Darah Zelina mendidih. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat dan langsung menarik rambut Maila hingga tubuh wanita itu terhuyung ke belakang. Dasar perempuan tak tahu malu. Kau ya? Kau yang hancurkan rumah tangga aku. Teriak Zelina lantang, suaranya menggema di seluruh penjuru pasar. Maila terkejut setengah mati. Rambutnya ditarik keras hingga sebagian ikatannya terlepas. Apa-apaan ini? Lepas. Lepas, Bu. Jeritnya sambil berusaha melepaskan diri. Tapi Zelina tak peduli. Tangannya semakin kuat menjambak, menarik kepala Maila ke bawah, membuat keranjang belanja Maila terjatuh dan isi sayuran berhamburan di tanah. Orang-orang mulai berhenti beraktivitas, mengerumuni mereka. Suasana pasar mendadak hening. Hanya terdengar suara napas memburu dan teriakan penuh amarah dari Zelina. Kau pikir aku nggak tahu? Hah? Kau rampas suami orang, kau main belakang di belakang aku. Dasar pelakor murahan, sembur Zelina, matanya menyalang penuh kebencian. Kau salah. Lepas aku. Maila menangis, wajahnya memerah menahan sakit dan malu. Beberapa pedagang mendekat, hendak melerai. Bu, sudahlah, ini pasar, jangan gaduh, ucap seorang bapak tua pedagang tempe. Namun Zelina malah mengeluarkan ponselnya dengan tangan satunya. Tangannya gemetar tapi matanya penuh keyakinan. Ia acungkan ponsel itu ke arah kerumunan. Nih, lihat semu. Lihat betapa busuknya perempuan ini. Ini foto suami aku sama dia di restoran. Nih, pesan-pesan mesra mereka. Aku baca semua. Ini struk uang aku, yang dia habiskan buat si janda ini. Zelina berteriak sambil menunjukkan bukti-bukti itu ke warga yang semakin ramai mengerubung. Ya Allah, ini si Maila toh? Bisik seorang ibu-ibu. Pantesan sering lihat dia naik ojek jam malam, gumam yang lain. Kasihan si Mbak Zelina, suaminya makan hati dia ternyata, tambah seorang pedagang buah. Maila makin tersudut. Wajahnya pucat pasi, air mata mengalir deras. Ia berusaha menepis tangan Zelina, namun genggaman itu tak mau lepas. Aku nggak salah. Suamimu yang ngejar aku duluan. Teriak Maila, suaranya parau bercampur isak. Mulutmu busuk. Kau pura-pura suci di depan orang. Kau hancurkan rumah tangga aku nggak akan biarin kau enak-enakan hidup di kampung ini, kata Zelina garang. Kerumunan makin padat. Beberapa pedagang naik ke atas bangku untuk melihat lebih jelas. Anak-anak kecil menonton sambil berbisik-bisik. Saat itu, suara ponsel terdengar. Zelina mengangkatnya. Halo, Bang Surya? Tolong blokir semua rekening atas nama Alvar Darmawan, sekarang juga. Ya, semua akses dia.
Aku pemilik bersama, dan ini keputusan aku, ucapnya keras-keras agar semua mendengar. Maila membelalak, sementara warga bersorak kecil. Bagus, Bu. Jangan kasih ampun pelakor begitu, teriak seorang ibu berkerudung sambil mengepalkan tangan. Pasar berubah jadi panggung terbuka drama memalukan. Maila hanya bisa terduduk di tanah, rambutnya berantakan, wajahnya basah air mata, dan dagangannya tercecer. Sementara Zelina berdiri dengan napas memburu, dadanya naik turun, tatapannya tegas penuh luka. Dengar kalian semua. Hari ini aku ceraikan Alvar. Aku nggak sudi hidup sama pengkhianat, serunya di depan orang banyak. Langit yang semula cerah mulai mendung, seolah ikut menyaksikan retaknya sebuah rumah tangga. Pasar Purnajaya jadi saksi, betapa pengkhianatan itu selalu berujung pada kehancuran. Suasana Pasar Purnajaya yang tadi hanya ramai dengan teriakan pedagang kini berubah total. Riuh suara orang-orang memenuhi udara. Warga berkerumun makin dekat, bahkan ada yang membawa kursi plastik kecil untuk berdiri agar lebih jelas melihat. Pedagang yang tadinya sibuk melayani pembeli kini berhenti, menatap tajam pada Maila yang masih terduduk di tanah dengan rambut kusut dan wajah basah air mata. Dasar perempuan tak tahu diri, teriak seorang ibu paruh baya, sambil menunjuk-nunjuk wajah Maila. Pantes aja rumah tangga orang hancur, ada perempuan model begini di kampung. Sambung yang lain. Maila menangis keras, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Bukan aku yang salah. Aku nggak mau, suaminya Mbak Zelina yang maksa aku. Jerit Maila, suaranya serak, wajahnya merah padam. Namun warga tak percaya. Justru makin banyak yang memaki. Alasan, kalau nggak mau, kenapa mau dibayarin ini itu? Kata seorang bapak pedagang ayam. Betul, dasar janda penggoda laki orang. Timpal seorang nenek penjual rempah, sambil menyiramkan air bekas cuci tangan ke arah kaki Maila. Zelina berdiri di tengah lingkaran orang-orang, napasnya masih memburu. Matanya menatap tajam pada Maila, tangannya bergetar menahan emosi. Ponsel di tangannya berkedip, bukti-bukti perselingkuhan sudah siap ditunjukkan. Nih, kalian semua lihat. Jangan sampai ada yang bilang aku fitnah. Suara Zelina menggema, nadanya penuh luka dan amarah. Dengan tangan gemetar, ia perlihatkan layar ponsel ke warga. Ini foto mereka di restoran. Ini pesan-pesan mesra mereka. Lihat. Lihat. Sayang, aku kangen kamu. Hah? Itu kata suami aku ke perempuan ini. Di belakang aku, di rumah dia peluk anak aku, di luar sana dia peluk si pelakor ini. Teriak Zelina, suaranya pecah menahan tangis. Warga saling berbisik, ada yang mengangguk-angguk, ada yang menatap iba pada Zelina, ada pula yang semakin geram pada Maila. Ini stroke. Lihat, uang belanja aku dikasih ke dia. Ratusan ribu, jutaan buat apa? Buat janda ini beli baju baru, buat bayar kosnya. Suami macam apa itu? Dan perempuan macam apa kau? Maila? Sembur Zelina. Maila hanya bisa menangis, tubuhnya makin meringkuk. Aku nggak mau. Aku terpaksa. Alvar yang janjiin nikah. Maila berteriak, suaranya serak. Janji nikah. Dasar nggak tahu diri. Kau rampas suami orang, kau berharap nikah? Teriak seorang ibu-ibu, sambil mendorong bahu Maila hingga terhuyung. Zelina mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, suaranya ditegaskan agar semua mendengar. Halo, Bang Surya? Ini Zelina, istri sah Alvar Darmawan. Tolong, sekarang juga, blokir semua rekening atas nama dia. Ya, semua akses dia ke uang. Stop hari ini juga. Aku pemilik bersama, aku nggak mau 1 rupiah pun lagi dipakai buat perempuan itu, katanya keras-keras. Warga bersorak kecil, mendukung tindakan Zelina. Bagus, Bu. Jangan kasih ampun. Kasih pelajaran laki-laki bangsat sama pelakor, teriak suara-suara penuh amarah. Maila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, suara isaknya menggema di tengah pasar. Aku mohon jangan begini. Aku malu, isaknya. Zelina menatapnya dengan getir. Malu?
Sekarang kau baru malu. Waktu kau duduk berdua dengan suami aku, waktu kau pegang tangannya, waktu kau tidur sama dia, kau malu nggak? Suasana pasar makin panas. Pedagang buah menyiram depan lapak agar kerumunan bubar, tapi justru makin banyak orang berdatangan ingin melihat. Langit mendung menggantung rendah di atas pasar. Angin membawa bau amis ikan bercampur tanah basah, menambah muram suasana. Di antara kerumunan itu, nama Maila jadi bahan gunjingan. Nama Alvar ikut tercoreng, walau dia belum muncul di tempat itu. Pasar Purnajaya hari itu jadi saksi, bagaimana karma mulai menampakkan wajahnya. Drama ini baru dimulai. Dan benar saja, langkah tergesa seorang lelaki membuat kerumunan warga terbelah. Nafasnya memburu, wajahnya pucat pasi seolah darahnya mengering. Alvar, lelaki yang selama ini dibanggakan Zelina, kini datang dengan wajah tegang, matanya liar mencari sumber keributan yang namanya sudah tercoreng di pasar. Alvar, bagus kau datang, seru Zelina, suaranya keras menggema di antara riuh warga. Alvar berhenti tepat di hadapan istrinya. Pandangannya jatuh pada Maila yang masih terduduk di tanah dengan rambut acak-acakan, wajah basah air mata, dan tubuh gemetar menahan malu. Zelina, ini apa semua ini? Suara Alvar serak, nyaris tak terdengar. Zelina mendengus, wajahnya penuh amarah. Kau masih bisa tanya? Kau pikir aku bodoh, Far? Semua bukti sudah aku tunjukkan ke warga sini. Foto kau sama perempuan ini, chat mesra kau, uang kau habiskan buat dia. Dan kau masih tanya aku ini apa? Alvar menunduk. Wajahnya makin pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Matanya tak sanggup menatap Zelina, tak sanggup pula memandang warga yang mengerubunginya penuh tatapan hina. Far, jawab aku. Jawab aku. Kau memang laki-laki tak tahu diri, kan? Kau khianati aku, anak-anak kita, demi perempuan ini. Teriak Zelina lagi, tangannya menunjuk Maila yang makin terseduh di tanah. Warga makin gaduh. Jawab, Alvar. Jangan cuma diam, laki-laki pengecut. Pantes istrinya sakit hati, kelakuan suami begini rupanya. Bikin malu kampung aja. Sorakan warga makin keras. Beberapa mulai melempar kulit buah dan sayuran busuk ke arah kaki Alvar. Pasar yang biasanya tempat orang cari rezeki, hari itu berubah jadi ajang penghakiman bagi Alvar dan Maila. Alvar mengangkat wajahnya sedikit, suaranya tercekat. Zelina, aku Filaf, aku. I love kau bilang. Berapa kali kau tidur sama dia, itu kau sebut hilaf? Berapa kali uang dapur aku kau kasih ke dia, itu kau bilang filaf? Bentak Zelina, matanya berkaca-kaca menahan luka. Maila memegang kaki Alvar, memohon. Mas, tolong, jangan biarkan aku dipermalukan begini. Aku malu. Mas, isaknya, suaranya pecah. Alvar menggerakkan tangannya seolah ingin membantu Maila berdiri, tapi tatapan warga membuatnya membatu. Dia sadar, setiap geraknya kini diawasi, setiap kata yang keluar akan makin mempermalukannya. Zelina mendekat, wajahnya persis di depan Alvar. Kalau kau masih punya harga diri, kau bilang sekarang di depan warga sini, kau pilih aku, istri sahmu, atau dia? Desaknya, napasnya memburu, suaranya bergetar tapi tegas. Alvar terdiam. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar desir angin yang membawa bau tanah basah bercampur amis ikan pasar. Semua menunggu jawabannya. Tapi Alvar tetap membisu. Matanya kosong, tubuhnya lunglai seperti kehilangan daya. Jawab, Far, jangan jadi laki-laki pengecut. Suara seorang bapak pedagang menantangnya. Kalau aku jadi kau, aku sujud di kaki istri. Minta ampun, bukan malah diam begitu. Tambah seorang ibu. Zelina akhirnya mengangkat tangan, menunjuk Alvar. Mulai hari ini, aku tak sudi lagi satu atap sama kau. Aku ceraikan kau, Far. Di sini, di depan semua orang. Suaranya menggelegar, membuat Alvar makin terkulai. Pasar bergemuruh. Bagus, Bu. Jangan kasih muka laki-laki macam dia. Pelajaran buat yang lain, jangan main belakang. Alvar terhuyung.
Lututnya nyaris lemas. Maila menjerit, menutup wajahnya. Beberapa warga mulai mendorong-dorong Alvar menjauh dari kerumunan. Langit makin kelam. Hujan gerimis mulai turun, membasahi pasar yang kini menjadi saksi kebodohan seorang lelaki yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dan Zelina berdiri tegak di tengahnya, menghapus air matanya, menatap ke depan dengan luka, tapi juga kekuatan yang baru lahir dari hatinya yang hancur. Dengan langkah berat, Zelina berjalan menembus gerimis menuju rumah. Air hujan bercampur air mata yang tak lagi bisa ia bedakan. Setiap langkahnya menggema di jalan desa yang becek. Hatinya seolah tertinggal di pasar, di tempat harga dirinya diinjak-injak lelaki yang selama ini ia puja. Pintu rumah kayu sederhana itu akhirnya terbuka. Rumah yang dulu terasa hangat kini menyambutnya dengan sunyi yang menyayat. Dinding-dinding rumah seolah ikut menjerit, menyaksikan retaknya keluarga yang dulu penuh cinta. Bayang-bayang tawa anak-anaknya, suara Alvar memanggil lembut. Semua kini terasa palsu di telinga Zelina. Tanpa membuang waktu, Zelina masuk ke kamar. Matanya menyapu seluruh sudut. Foto pernikahan mereka tergantung di dinding. Ia tatap foto itu lama, dadanya sesak. Semua dusta, gumamnya lirih. Air matanya kembali menetes. Dengan tangan gemetar tapi tekad bulat, ia tarik koper butut dari kolong tempat tidur. Satu persatu baju Alvar dilemparnya ke dalam koper. Kemeja favorit Alvar yang dulu selalu ia setrika dengan penuh cinta kini diremasnya kasar. Sepatu dinas, dasi, jam tangan, semuanya dilempar ke lantai sebelum dimasukkan ke koper. Tak lama, suara langkah tergesa terdengar di teras. Pintu rumah diketuk keras. Zelina, buka. Nah, aku mohon, izinkan aku bicara. Suara Alvar Paro dari luar, bercampur dengan deras hujan yang mulai turun. Zelina tak menjawab. Ia terus memasukkan barang-barang Alvar, wajahnya basah air mata, tapi tak ada keraguan di sorot matanya. Pintu kembali diketuk, kali ini lebih keras. Zelina, nah, aku salah. Aku hilaf. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Demi anak-anak. Nah, Alvar memohon. Suaranya pecah, tubuhnya basah kuyup. Zelina menghela napas panjang, membuka pintu dengan keras. Sosok Alvar berdiri di sana, rambutnya basah, pakaiannya menempel di tubuh karena hujan. Matanya merah, wajahnya penuh penyesalan. Zelina mengangkat koper itu, melemparkannya ke teras, membuat isinya sedikit berhamburan. Nah, ini barang kau. Embi, pergi dari rumah ini. Rumah ini nggak ada lagi tempat buat pengkhianat. Teriaknya, suaranya penuh luka. Nah, dengar aku dulu. Nah, aku mohon. Nah, aku nyesel. Aku janji aku berubah. Nah, Alvar berlutut di depan pintu. Tangannya meraih kaki Zelina. Tapi Zelina menepisnya kasar. Sudah cukup. Alvar, cukup. Kau hancurkan aku cukup di pasar tadi. Jangan lagi kau hina aku di rumah ini. Pergi. Serunya, air mata bercucuran. Hujan deras kini membasahi seluruh teras, membasahi tubuh Alvar yang masih berlutut. Koper butut itu basah bersama isinya. Angin menerpa masuk lewat celah pintu, membawa hawa dingin yang menambah perih suasana. Alvar menangis, tubuhnya bergetar. Nah, aku nggak bisa hidup tanpa kau. Nah, Zelina memejamkan mata sejenak, mencoba menahan diri untuk tak runtuh. Lalu perlahan, ia dorong pintu. Mulai hari ini, aku anggap kau sudah mati untuk aku dan anak-anak. Bisiknya getir, sebelum pintu itu tertutup rapat, memisahkan mereka untuk selamanya. Suara tangisan Alvar menggema di teras, diiringi derai hujan yang jatuh makin deras. Rumah itu, yang dulu jadi saksi cinta, kini jadi saksi perpisahan penuh luka. Sementara di dalam, Zelina bersandar di balik pintu, tubuhnya lunglai, menangis sejadi-jadinya, menumpahkan seluruh kecewa yang selama ini ia pendam. Dan di sudut kampung, di sebuah rumah kontrakan kecil yang dindingnya mulai lapuk, Maila terduduk di sudut kamar. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena hujan yang membuat dinding lembab, tapi karena bayang-bayang teriakan warga pasar siang tadi yang terus terngiang di telinganya. Esok paginya,
Maila memberanikan diri keluar rumah. Ia berusaha menata diri, mengenakan kerudung lusuh yang biasa dipakainya, berharap semua akan mereda seiring waktu. Tapi langkahnya baru beberapa meter dari rumah, sudah terdengar bisik-bisik tajam. Itu dia, janda tak tahu malu itu. Masih berani jalan-jalan di kampung ini? Dasar perusak rumah tangga orang. Maila menunduk, jantungnya berdegup keras. Ia mempercepat langkah, menuju warung langganannya, berharap bisa membeli beras dan telur. Tapi setibanya di sana, ibu pemilik warung memandangnya dingin. "Aku mau beli beras setengah kilo, Bu. Sama telur 2 biji, ucap Maila lirih, suaranya serak. Namun si pemilik warung hanya menggeleng, lalu membalikkan badan pura-pura sibuk. "Maaf, enggak ada. Habis semua," katanya ketus, padahal tumpukan beras dan telur jelas terlihat di rak. Maila menggigit bibirnya, matanya panas menahan tangis. Ia beralih ke warung lain. "Bu, aku beli minyak, setengah liter." Lagi-lagi yang didapat hanya penolakan. "Minyak habis. Kau jangan datang-datang lagi ke warungku, bikin rezeki seret aja," kata pemilik warung dengan nada kesal. Maila akhirnya berjalan lunglai. Setiap langkahnya diikuti tatapan sinis. Anak-anak kecil pun ikut mengejek, menunjuk-nunjuk sambil tertawa. "Itu yang di pasar kemarin, Mak, yang dijambak sama istri sah," kata seorang anak, suaranya lantang. "Diam, Nak. Jangan kurang ajar," tegur ibunya pelan, tapi tak menahan senyum sinis saat melihat Maila. Maila mempercepat langkah, matanya mulai berkaca-kaca. Rumah-rumah yang dulu ramah kini seolah menutup pintu untuknya. Jendela-jendela ditutup begitu ia lewat, atau justru celahnya dibuka sedikit untuk mengintip dan membicarakannya. Hari demi hari Maila bertahan, tapi makin berat. Warung tak mau melayaninya, warga enggan menyapanya. Bahkan ojek langganannya menolak mengantar saat ia coba naik. "Maaf, Maila, jangan bikin aku susah. Aku juga cari makan, jangan ganggu hidup aku," kata tukang ojek itu, menolak halus namun tegas. Puncaknya, suatu sore, hujan gerimis turun. Beberapa ibu-ibu berkumpul di ujung gang, menghadang langkah Maila yang baru pulang dari mencari pinjaman uang. "Maila, kau dengar ya? Kampung ini nggak butuh perempuan perusak rumah tangga orang. Pergi kau dari sini sebelum warga yang angkat barang-barangmu," seru seorang ibu dengan tangan berkacak pinggang. "Iya, jangan bikin nama kampung jelek," sambung yang lain. Maila terseduh. Aku cuma mau hidup tenang. Aku mohon jangan usir aku." "Tenang, setelah kau bikin rumah tangga orang porak-poranda, sudah cukup. Malu-maluin aja kau di sini," bentak seorang nenek tua yang biasanya ramah, kini tatapannya penuh benci. Maila akhirnya menyerah. Malam itu juga, dengan tubuh lemas, ia mengemasi barang-barangnya yang tinggal sedikit. 1 tas lusuh di pundak, dan sebuah kantong plastik berisi pakaian, itulah bekal kepergiannya. Di bawah rinai hujan, Maila berjalan keluar kampung. Langkahnya berat, setiap tetes hujan seolah menghapus sisa-sisa harga diri yang masih ia punya. Kampung itu menelannya dalam gelap malam, menutup lembaran hidupnya di sana dengan hina. Dan jauh di sudut kampung yang sama, Alvar berdiri lunglai di depan rumah seorang sepupunya. Bajunya kusut, tubuhnya lelah diterpa hujan sejak sore, dan matanya sembab karena tangis yang tak kunjung reda. "Far, kau pulanglah, aku nggak bisa tampung kau di rumah ini. Istriku nggak mau ada kau di sini. Kami juga takut jadi omongan orang," ucap sang sepupu, menutup pintu perlahan setelah menyerahkan selembar uang 20 ribuan. Alvar menggenggam uang itu dengan tangan gemetar. Hujan makin deras, angin malam menampar wajahnya yang pucat. Kakinya melangkah tanpa arah, hanya mengikuti gelapnya malam, tanpa tujuan. Rumah-rumah saudaranya yang lain telah menutup pintu. Tak ada lagi tempat yang mau menerimanya. Rekeningnya sudah diblokir. Dompetnya kosong. Ponselnya mati karena kehabisan baterai. Dunia Alvar seolah mengecil, menyisakan hanya dirinya, kebodohannya, dan penyesalan yang memburu setiap langkah. Malam itu, ia sampai di deretan toko tua di pinggir jalan utama desa.
Toko-toko itu sudah tutup, hanya ada cahaya lampu redup yang menggantung di tiang listrik. Suara kodok bersahut-sahutan, angin membawa bau tanah basah, menusuk tulang hingga ke sumsum. Alvar duduk di emperan toko, memeluk kedua lututnya. Hujan masih menetes dari atap seng toko, membasahi sebagian tubuhnya. Dingin menusuk. Ia mendongak menatap langit yang kelam, menahan isak yang nyaris pecah. Ya Allah, kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku hancurkan semua? Gumamnya lirih, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Bayang-bayang wajah Zelina muncul di pikirannya. Wajah yang dulu tersenyum saat menyambutnya pulang kerja, kini penuh luka dan benci. Bayang anak-anaknya muncul menyusul, membuat dadanya sesak. Nah, aku bodoh. Nah, aku hancurkan rumah kita. Aku hancurkan anak-anak kita, bisiknya, menggigil menahan dingin. Perutnya perih menahan lapar. Seharian ia belum makan. Uang 20.000 di tangannya tak cukup untuk membeli nasi dan membayar ojek ke kota. Tapi ia tak peduli. Tubuhnya lelah, hatinya hancur. Malam semakin larut. Jalanan sepi. Hanya sesekali suara motor melintas. Pengendaranya menoleh heran melihat Alvar yang duduk mematung di emperan. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam. Desa itu tenggelam dalam sunyi, meninggalkan Alvar sendiri dalam gelap dan dingin yang makin menyiksa. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan Zelina, anak-anak, dan aib yang ia bawa tak memberi ruang untuk tenang. Tubuhnya gemetar, baju tipisnya tak mampu melawan angin malam. Besok aku minta maaf ke Zelina, besok aku harus cari cara, ucapnya bergetar. Tapi ia tahu semua itu hanya doa kosong, karena harga dirinya sudah terkubur bersama pengkhianatan yang ia lakukan. Malam itu, Alvar tidur di emperan toko, beralaskan kardus tipis, berselimut udara dingin, ditemani penyesalan yang tak bertepi. Dan karma baru saja memulai hukuman untuknya. Pagi menjelang, cahaya matahari menembus celah-celah atap toko. Embun masih menempel di dedaunan, dan hawa dingin pagi menusuk kulit. Alvar menggeliat pelan, tubuhnya terasa remuk. Sendi-sendi terasa ngilu, tenggorokannya kering, dan perutnya melilit kosong. Ia duduk lemah, punggungnya bersandar ke tembok. Matahari pagi tak membawa kehangatan, hanya makin menampakkan betapa lusuh dan mengenaskannya dirinya. Baju yang semalam basah kini kering tapi meninggalkan bau apek. Rambutnya kusut, pipinya tirus dalam semalam. Dengan langkah tertatih, Alvar menyusuri jalan desa. Ia menatap satu persatu rumah warga, berharap ada yang iba padanya. Tapi setiap pintu seolah menutup lebih rapat saat ia lewat. Anak-anak yang bermain di halaman berhenti, menatapnya heran, lalu lari masuk rumah memanggil orang tua mereka. "Mak, itu Pak Alvar ya? Kok kayak orang gila gitu?" Terdengar suara anak kecil yang mengiris telinga Alvar. Ia mendekat ke sebuah warung, berharap diberi segelas air. "Bu, aku cuma minta air putih." "Bu, haus?" Pintanya pelan, suaranya serak. Tapi si pemilik warung menggeleng cepat, wajahnya dingin. "Maaf, Pak Alvar. Pergi aja. Jangan bikin warga sini risih. Jangan bikin warung saya sepi," katanya ketus, lalu membalikkan badan pura-pura sibuk. Alvar menelan ludah pahit. Bahkan segelas air pun tak lagi ada untuknya di kampung itu. Lemas, ia duduk di pinggir jalan, di bawah pohon mangga tua. Ia memejamkan mata, menahan pusing yang menyerang. Tubuhnya demam. Udara pagi yang dingin makin menggigit tulangnya. Di saat Alvar mengerang pelan, berharap ada yang menolong, bayangan Maila muncul di benaknya. Ia mencoba meraih ponsel yang mati di saku celana, lalu teringat tak ada lagi cara menghubungi Maila. Maila pun sudah hilang entah kemana, pergi dari kampung dengan kehinaan yang mereka timbun bersama. "Maila, kau pun pergi tinggalkan aku?" desahnya lirih, air matanya menetes, membasahi pipi yang mulai kurus. Sementara itu, di tempat lain, Zelina menata dagangannya di pasar. Wajahnya lelah tapi tegar. Hari itu ia mulai berjualan kecil-kecilan, menjajakan kue dan jajanan pasar. Warga menyambutnya dengan hangat. "Bu Zelina, kami dukung kau. Kau perempuan hebat. Nggak mudah bangkit dari luka seberat itu."
ucap seorang ibu pedagang, membantunya menata dagangan. Terima kasih, Bu. Aku cuma ingin anak-anak tetap bisa makan. Aku nggak mau kalah sama keadaan, jawab Zelina dengan senyum getir tapi tulus. Warga yang dulu menyaksikan kehancurannya di pasar, kini memandangnya dengan hormat. Setiap kue yang ia jual dibeli dengan sukarela, bahkan ada yang membayar lebih. Di matanya, ada luka, tapi juga semangat yang perlahan menyala. Sementara Alvar, di sudut kampung, makin tenggelam dalam penderitaan. Badannya menggigil di bawah pohon, perutnya kosong, tubuhnya sakit, dan dunia menolaknya. Karma menamparnya sedikit demi sedikit, mengingatkannya bahwa setiap pengkhianatan akan dibayar lunas dengan kehancuran. Dan hari itu, jalan nasib mereka berdua semakin menjauh. Zelina menapaki tangga untuk bangkit, sementara Alvar makin jatuh terperosok ke jurang penderitaan yang ia gali sendiri. Siang itu, panas matahari menyengat, namun Alvar tetap memaksakan langkah kakinya menuju pasar. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, pakaian yang ia kenakan lusuh dan bau apek. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya lemah akibat kelaparan dan sakit yang terus menggerogoti. Tapi di hatinya ada satu tujuan, menemui Zelina, meminta ampun sebelum semuanya terlambat. Pasar Purnajaya tengah ramai. Warga berlalu lalang, pedagang sibuk menjajakan dagangan, dan suara tawar-menawar bercampur dengan hiruk-pikuk kendaraan roda dua yang parkir sembarangan. Saat Alvar melangkah masuk ke area pasar, orang-orang mulai menoleh. Tatapan iba bercampur jijik menyambutnya. Itu Alvar, ya Allah, jadi begini nasibnya sekarang, bisik seorang ibu. Baru rasa akibat perbuatannya, dulu sombong, sekarang minta dikasihani. Timpal pedagang pisang, menggeleng-gelengkan kepala. Alvar tak peduli. Kakinya terus menyeret langkah menuju lapak kecil tempat Zelina berjualan kue. Jantungnya berdegup tak karuan, keringat dingin bercucuran di pelipis meski terik menyengat. Zelina sedang melayani pembeli, wajahnya tetap teduh meski lelah. Anak kecilnya duduk di samping, membantu membungkus kue. Saat ia mendongak, matanya bertemu pandang dengan Alvar yang berdiri tak jauh, tubuhnya gemetar menahan sakit. Nah, Zelina, suara Alvar parau, bibirnya pecah-pecah, napasnya tersengal. Aku mohon maaf, nak, aku salah, aku hilaf, aku hancurkan rumah kita tapi aku mohon belas kasih kau. Zelina menatapnya lama. Wajah Alvar yang dulu gagah kini hanya tinggal bayang. Yang berdiri di depannya bukan lagi lelaki yang ia cintai, melainkan lelaki asing yang meruntuhkan seluruh kehidupannya. Sudah habis, Var, sudah tak ada lagi yang tersisa, ucap Zelina pelan, tapi nadanya dingin. Alvar berlutut di tanah pasar yang berdebu, tangannya terulur memohon. Nah, aku nggak minta kau terima aku cuma minta kau ampuni aku, biar aku bisa tenang. Nah, aku dihantui dosa ini setiap hari. Suaranya pecah, isaknya menggema di sela keramaian. Pasar mendadak hening sesaat. Warga berhenti beraktivitas, memperhatikan drama yang tersaji di depan mata mereka. Lihat, karma menampar dia di tempat yang sama dulu dia bikin istrinya malu, bisik seorang bapak tua di sudut. Begitulah kalau main api, akhirnya hangus diri sendiri, sahut yang lain. Zelina menarik napas panjang, menahan guncangan batin. Ia menatap Alvar, lalu menatap anaknya yang kini memeluk kakinya erat, takut melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Aku sudah memaafkanmu, Var, bukan buat kau, tapi buat hatiku sendiri. Supaya aku bisa hidup tanpa beban. Tapi jangan harap ada tempat lagi untukmu di hidupku dan anak-anak ini, ucap Zelina, suaranya tegas meski ada getar perih di sana. Air mata Alvar tumpah semakin deras. Ia tersungkur mencium tanah, tubuhnya menggigil menahan sedih. Zelina berbalik, kembali melayani pembeli. Ia ingin drama ini segera berakhir. Warga mulai menjauh, membiarkan Alvar dengan tangis dan penyesalannya. Panas matahari siang makin terik, membakar tubuhnya yang sudah lemah. Pasar itu, yang dulu jadi saksi kehancuran Zelina, kini jadi saksi jatuhnya Alvar. Permintaan maaf yang terlambat, yang tak lagi bisa mengubah apapun. Dan di sudut waktu yang berbeda,
kabar tentang Maila mulai berembus kembali ke telinga warga kampung. Maila, perempuan yang dulu membuat rumah tangga Zelina hancur, kini menuai pahitnya pengkhianatan dan karma yang menampar tepat di wajahnya. Sore itu langit mendung, angin berembus membawa hawa dingin ke seantero desa. Seorang tukang ojek datang tergesa ke warung kopi di pinggir jalan, wajahnya penuh cerita. "Kalian dengar? Maila pulang kampung. Tapi astagfirullah, keadaannya memprihatinkan. Dengar-dengar, habis ditipu laki-laki, hutang menumpuk," bisiknya kepada para warga yang duduk nongkrong. "Pantas, memang sudah waktunya karma balas dia," sahut seorang bapak tua sambil menyeruput kopi pahitnya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, sesosok perempuan kurus dengan pakaian lusuh tampak berjalan pelan memasuki desa. Rambutnya kusut, wajahnya tirus, langkahnya gontai. Itu Maila. Wanita yang dulu penuh percaya diri kini tak lebih dari bayang-bayang dirinya sendiri. Matanya sembab karena tangis yang tak henti. Di pundaknya tergantung tas robek berisi pakaian kumal. Warga yang melihatnya hanya menggeleng, tak ada yang mendekat, tak ada yang menyapa. Maila mendekati sebuah rumah kenalan lamanya. Ia mengetuk pintu pelan. "Bu, aku Maila, aku mohon, izinkan aku menumpang semalam saja. Aku nggak punya tempat." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun si empunya rumah hanya mengintip dari celah jendela, lalu menutupnya cepat. Pintu rumah tetap terkunci rapat. Maila menghela napas panjang, air matanya mengalir. Ia melangkah ke rumah lainnya, berharap ada belas kasihan. Tapi semua sama. Pintu-pintu tertutup, jendela-jendela dikunci. Suara bisik-bisik terdengar di balik tembok. "Itu dia, perempuan perusak rumah tangga orang. Jangan dekat-dekat, nanti kita kena apesnya." Maila akhirnya terduduk di tepi jalan desa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah di tengah sepi. Angin sore menerbangkan daun-daun kering yang jatuh mengiringi kesendiriannya. Bayang-bayang lelaki yang dulu menipunya menghantui pikirannya. Lelaki yang ia sangka tulus ternyata hanya menguras hartanya yang sedikit, lalu pergi tanpa jejak, meninggalkan tumpukan hutang yang kini memburu dirinya. "Ya Allah, kenapa aku sehina ini sekarang?" isaknya, tubuhnya bergetar. Hingga malam turun, Maila tetap terduduk di pinggir jalan, tak ada yang menolong. Karma telah membalikkan hidupnya menjadi kesengsaraan tanpa akhir. Perempuan yang dulu merebut kebahagiaan orang lain kini tak lagi punya tempat, tak lagi punya harga di mata siapapun. Dan di balik jendela-jendela gelap rumah-rumah desa, warga hanya mengawasinya diam, membiarkan waktu dan karma menyelesaikan hukuman yang sudah ia undang sendiri. Hingga pagi buta, kabar buruk menyebar cepat seperti angin. Seorang pedagang sayur yang hendak membuka lapak di pasar berteriak histeris saat mendapati sosok tubuh terbujur kaku di gardu tua dekat pasar. Tubuh itu lemah, wajahnya pucat pasi, tak ada lagi nyawa yang tersisa. Alvar, lelaki yang pernah berdiri gagah di kampung itu, kini terbaring tanpa daya, menjadi mayat yang sunyi. Warga berdatangan, berbisik-bisik, menyaksikan pemandangan memilukan itu. "Yalah, Alvar, ini akhirnya dia?" lirih seorang bapak tua, menggigit bibir menahan iba bercampur getir. Dulu gagah, sekarang begini, habis sudah hidupnya dengan penyesalan, timpal yang lain. Hujan rintik kembali turun, membasahi tubuh kaku Alvar. Mata kosongnya menatap langit mendung, seolah meminta ampun pada Tuhan yang Maha Melihat. Tangan kasarnya kaku menggenggam selembar uang lusuh, satu-satunya yang tersisa dari hidupnya yang dulu berlimpah. Para warga menutup tubuh Alvar dengan kain seadanya. Tak ada keluarga yang datang, tak ada sanak yang menangis. Hanya angin pagi dan hujan tipis yang mengiringi kepergiannya. Sementara di tempat lain, Maila lenyap tanpa jejak. Malam sebelumnya, ia berjalan tertatih keluar kampung, membawa luka dan kehinaan yang tak terhapus. Tak ada yang tahu kemana langkahnya membawanya. Ada yang bilang ia menuju kota untuk mengemis, ada pula yang mengira ia sudah menyerah pada hidup. Kampung itu tak ingin tahu, tak ingin mengingat. Dan di sela semua duka itu, Zelina berdiri di depan rumahnya. Ia mendengar kabar kematian Alvar dari para tetangga,
tapi hanya diam, memandang ke arah langit kelabu. Hatinya remuk, namun matanya tak lagi mengeluarkan air mata. Semua sudah berakhir. Far, sudah selesai, bisiknya, menggenggam tangan anaknya yang berdiri di sampingnya. Hari itu, Zelina berjalan menuju pasar, menata kembali dagangannya. Warga menyapanya dengan hormat, membantunya tanpa diminta. Luka di hatinya tetap ada, tapi ia memilih terus melangkah. Setiap kue yang ia jual, setiap sen yang ia kumpulkan, menjadi saksi kekuatan seorang perempuan yang hancur, tapi tak hancur sepenuhnya. Langit desa tetap mendung. Hujan kecil masih turun, membasahi tanah yang menjadi kubur penyesalan Alvar, dan menghapus jejak hina Maila. Karma telah menuntaskan ceritanya, meninggalkan Zelina yang tegar, berjalan menguatkan hidup bersama anak-anaknya, menutup bab kelam yang tak akan pernah ia lupa.